Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di persekutuan doa pagi hari ini. Karena kemurahan saja di dalam kehidupan kita ini, Tuhan yang sudah berikan anugerah ke semuanya, khususnya Bapak Ibu yang pagi hari ini hadir di persekutuan doa pagi. Kita akan mengangkat pujian kita, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Tuhan, saat ini semuanya karya kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau memang sungguh baik dan teramat baik buat kehidupan kita semua. Karena Engkau sudah menebus dosa-dosa kita semua melalui pengorbanan Tuhan. Karena kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau izinkan kami untuk persekutuan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati semua yang melayani, juga yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah puji-pujian-Mu ini hanyalah penyembahan buat-Mu ya Tuhan. Kami juga akan merenungkan firman Tuhan, Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kami. Semuanya ini Tuhan, permohonan kami biarlah Tuhan saja yang akan menjawab kapanpun kami selalu berharap. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan menaikkan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita yakin itu di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
pagi saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Waktu saya persilakan kepada Ibu Eliata. Terima kasih Bu Rini. Oke, mari kita bersama-sama berdoa ya sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh memuji Tuhan dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sangat indah bagi setiap kami. Dan saat ini kami ingin menyerahkan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami sehingga firman itu boleh hidup di dalam setiap kehidupan kami. Dan hidup yang Tuhan anugerahkan ini boleh menjadi hidup yang seturut dengan firman Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, yaitu tentang bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Rejoice always. Firman Tuhan sangat singkat, kita semua bisa membaca bersama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Jadi sebenarnya ini saya ingin berseri ya, tapi oke, kita mau mempelajari firman Tuhan yang singkat, yaitu bersukacitalah dan berdoa, tetaplah berdoa. Saudara, tentu bagi kita semua sangat mudah ya kita mengatakan, bahkan firman Tuhan ini seringkali kita mendengar untuk bagaimana kita diminta untuk bersukacita, bahkan bersukacita senantiasa. Dan Paulus meyakinkan kepada jemaat di Tesalonika untuk bersukacita tidak hanya dalam hal-hal ataupun situasi yang menyenangkan saja, tetapi justru sepertinya yang diminta Paulus ini sulit untuk dilakukan, di mana bersukacita di dalam kondisi ataupun situasi yang penuh tantangan, penuh tekanan, fitnah, bahkan mungkin diri Paulus pada saat pelayanan dia mengalami khawatir, kesedihan, dan
Bahkan dia rela untuk menahan rindunya karena harus terpisah jauh dari jemaat yang dilayani saat itu dalam konteks di kota Tesalonika. Lalu bagaimana saudara kita mau melihat Paulus begitu berani, bahkan dirinya sendiri memberikan teladan, memberikan contoh. Dia berani memerintahkan kepada jemaat di Tesalonika, menasehatinya. Mari jemaat, bersukacita senantiasa dan tetaplah berdoa. Dan di sini saudara kita bisa melihat di dalam konteks 1 Tesalonika secara keseluruhan. Dalam misi perjalanan Paulus di Eropa, dari Filipi menuju ke kota Tesalonika, Paulus melayani dalam kondisi dirinya dan situasinya tidak baik-baik saja. Dengan lingkungan kota yang dilayani, justru menekan pelayanan Paulus, justru menekan kondisi Paulus dan jemaat yang ada di Tesalonika. Dalam kisah Rasul 17 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa Paulus dan kawan-kawan dianggap sebagai pengacau. Dikatakan bahwa orang-orang itu mengacaukan seluruh dunia. Sepertinya berlebihan, bukan saudara? Dikatakan seluruh dunia, Paulus dan Timotius dan teman-teman mengacaukan seluruh dunia. Yang dimaksud padahal sebenarnya di kota Tesalonika. Dan juga dalam lingkungan kota di Tesalonika terjadi situasi yang chaos, keributan, bahkan kekacauan yang sengaja ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi yang sebenarnya mereka iri hati. Mereka tidak siap, mereka tidak suka akan berita Injil yang disampaikan oleh Paulus. Bahwa seorang raja lain, yaitu Yesus yang adalah Mesias, datang di dunia. Raja yang rela mati, rela menderita, dan bahkan disalibkan di antara orang-orang berdosa. Mereka memprovokasi banyak orang, bahkan pembesar-pembesar yang ada di kota itu, saudara. Dan tidak berhenti di situ saja, saudara. Ternyata dengan tekanan yang begitu besar, Paulus harus meninggalkan kota Tesalonika menuju ke kota Berea. Bahkan di Berea pun Paulus diganggu. Paulus difitnah oleh orang-orang Yahudi. Dan dia harus meninggalkan kota Berea menuju Athena seorang diri. Nah, itu suatu perasaan yang tentunya muncul kesedihan dan kegalauan di dalam diri Paulus. Dia harus berpisah dengan Timotius dan Silas. Bahkan dia punya kekhawatiran dalam 1 Tesalonika 3 dikatakan Paulus kalau usahanya menjadi sia-sia. Dia khawatir tentang keadaan jemaat yang ada di Tesalonika yang ditinggalkan oleh Paulus. Bagaimana jika jemaat yang dilayani itu menjadi lemah imannya, kondisi yang susah dan menekan tentunya. Saudara, di sini kita melihat bahwa kondisi Paulus, diri Paulus tidak steril dari situasi yang tidak mengenakan, dari situasi yang tidak baik-baik saja. Inilah realitas. Inilah kondisi yang juga dihadapi tentunya dalam lingkungan kita semua yang mungkin kita mendengar bahwa COVID juga mulai merebak. Tantangan-tantangan, situasi ekonomi, birokrasi, terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, ya. Bahkan pengurusan izin rumah ibadah ataupun situasi kondisi diri kita yang sakit, situasi keadaan usia kita mungkin dalam tantangan usia pensiun, kita harus mencari pekerjaan, studi, dan sebagainya. Lalu dalam kondisi yang tidak baik-baik seperti ini,
yang kita juga bisa diperhadapkan, saudara. Kita diperhadapkan di dalam satu pilihan. Kita mau menyerah pada situasi dan lingkungan, menyerah pada diri kita, atau mengikuti apa yang Rasul Paulus nasihatkan. Bahwa orang Kristen itu selalu dapat bersuka cita. In everything rejoice, always and pray. Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama. Saya coba menggambarkan di sini, mengilustrasikan seperti tiang pancang segitiga terbalik. Dalam sebuah, kalau kita melihat dalam sebuah proyek konstruksi ya, fondasi itu menjadi faktor yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena fondasi itu, kalau fondasinya benar, maka hitungan dan strukturnya akan menjadi kuat, menjadi mampu menanggung beban yang ada di atasnya. Bahkan beban atau bangunan yang di atas fondasi itu bisa tetap bertahan, berdiri kokoh, karena beban itu ditanggung, beban itu ditopang, bahkan sekaligus diberikan kekuatan untuk berpijak, kekuatan secara kepastian dia bisa menyalurkan beban yang ada di dalam dirinya, di dalam bangunan itu, masuk ke dalam fondasi yang ada di bawahnya. Jadi saudara, kita bisa melihat ilustrasi ini bahwa sebagaimana fondasi yang kuat, yang punya hitungan yang benar, yang menjadi tiang pancang yang kuat bagi bangunan di atasnya. Demikianlah Kristus seharusnya menjadi dasar iman. Kristuslah yang seharusnya menjadi sumber pengharapan, sumber sukacita, sehingga tidak mustahil bagi setiap orang yang melekat pada fondasi, yang melekat pada Kristus, itu bisa bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan. Seperti yang Paulus katakan, dia tidak main-main, dia mengatakan melalui dirinya juga dia mengalami. Inilah yang menjadi role model, menjadi teladan sekaligus menjadikan suatu mahakarya, masterpiece yang tiada duanya, yang dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus, Sang Mesias itu. Karena sesungguhnya saudara, sukacita itu tidak didasarkan pada situasi. Karena sukacita yang didasarkan pada lingkungan maupun dalam keadaan diri kita, jiwa kita, tubuh kita yang rentan terhadap dosa, maka sukacita itu akan sulit untuk termanifestasi. Tetapi sukacita yang didasarkan pada tiang pancang Sang Mesias itu sendiri, fondasi yang kokoh, sumber damai sejahtera, maka setiap orang percaya akan mampu bersukacita. Setiap orang percaya yang bertumpu pada Kristus, dia berani, sekali lagi saudara, dia berani berdampingan dengan segala situasi yang diizinkan hadir di dalam kehidupan dirinya. Berdampingan dengan segala situasi, dengan kelemahan-kelemahan yang hadir di dalam kehidupannya. Nah, saudara, jadi yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa fondasi itu harus didasarkan pada Kristus? Bukan kepada keadaan, bukan kepada hal-hal lain. Ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama karena dia, yaitu pribadi. Dia, yaitu Tuhan. Dalam Filipi 2
dikatakan dan dicatat bahwa Yesus atau Tuhan yang rela berinkarnasi menjadi sama dengan manusia. Artinya apa, saudara? Yesus benar-benar 100% manusia. Di mana Kristus benar-benar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Yesus pun mengalami kesedihan. Yesus pun bisa menangis pada saat Lazarus meninggal. Yesus pun mengalami takut dan gentar saat menjelang kematiannya. Bahkan dalam segala yang dirasakan oleh manusia, dia mengalami. Dia dikhianati oleh sahabat murid-muridnya. Tetapi yang membedakan di sini, Yesus tidak berdosa karena dia Tuhan, saudara. Jadi dia rela merendahkan dirinya. Yesus rela, dia yang Tuhan rela mengosongkan dirinya menjadi sama dengan kita manusia. Di dalam KKB dikatakan di situ KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata meneladani. Artinya memberikan teladan. Meneladani berasal dari kata teladan. Teladan ini yaitu sesuatu, di situ dikatakan sesuatu yang baik, yang patut dicontoh, yang patut diikuti. Apa yang perlu kita ikuti daripada Kristus? Yaitu perbuatannya, kelakuannya, karakternya, kasihnya. Apakah bisa? Bisa, saudara. Karena tadi saya mengatakan karena Kristus itu jadi sama dengan kita. Kristus sama. Jadi Kristus sudah mengalami apa yang dirasakan manusia. Kutuk, bahkan dia menanggung kutuk penderitaan. Kematian kekal yang seharusnya saudara dan saya alami. Tapi kita boleh dibebaskan. Kristus yang taat, setia, dia fokus kepada kehendak Bapaknya. Saudara, coba mari kita renungkan bersama. Kurang apa? Kita yang seharusnya harus mengerang senantiasa. Karena kutuk dan dosa kematian kekal, bukan? Jadi kita tidak diperintahkan untuk melakukan mengeranglah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi mengerang. Kalau demikian mungkin saudara dan saya tidak akan bisa tahan. Tidak akan bisa menghadapi kompleksitas masalah lingkungan ataupun kondisi jiwa dan tubuh kita. Jadi Kristuslah yang seharusnya menjadi role model bagi Paulus, juga bagi saudara dan saya. Saudara Charles Spurgeon, seorang pendeta yang sangat terkenal di abad 19, dia mengatakan bahwa ia mengenal banyak orang Kristen yang sangat spiritual, namun orang Kristen tersebut takut untuk bersuka cita. Nah, kalau pertanyaan ini diberikan kepada saudara dan saya bisa memahami sebagai seorang konselor berapa banyak klien-klien diperhadapkan dengan persoalan yang begitu kompleks, dengan kondisi jiwa, dengan kondisi lingkungan dan hidupnya. Tidak mudah, saudara. Saya bisa ikut merasakan. Bahkan, saudara, saya ingin menyaksikan akan keadaan kesaksian diri saya pada bulan Juni yang lalu. Saya harus menghadapi satu kondisi di mana menghadapi back pain yang sangat sakit ya, dan harus menjalani operasi.
tidak bisa tidak karena sempat diterapi beberapa kali tapi sakit lagi ya. Tapi saya ingin menyaksikan bahwa situasi yang sangat-sangat sungguh saya takutkan di dalam menghadapi ruang operasi. Karena saya mungkin ini peristiwa yang operasi besar pertama yang saya harus hadapi. Dan dalam kondisi yang takut tersebut, saudara saya yang menemani saya, justru dia menceritakan hal-hal yang menakutkan. Dia juga pernah mengalami dan pernah dioperasi. Dan kondisi itu akhirnya saya mengatakan, Ci, bisa berhenti untuk mengatakan hal tersebut. Saya takut, saya mau berdoa. Saya harus memilih. Tuhan, saya mengatakan, Tuhan, saya takut. Saya nggak berani, saya nggak mampu untuk menghadapi meja operasi. Dan yang menegangkan lagi, saudara, suster dengan terburu-buru masuk ke kamar saya mengatakan operasi dipercepat 1 jam. Waduh, perasaannya itu nano-nano banget. Tetapi dalam doa pribadi dan saya sungguh bisa tenang dan bersuka cita karena ternyata ada satu teman saya yang di Kalimantan juga menelpon juga Pak Edi dan Bu Rita. Wah, kaget. Mereka menelpon dan seingat saya, boleh nggak, yuk kita berdoa bersama. Saya bilang kayaknya, Pak Edi, Bu Rita, saya takut banget nih. Dan mereka berdoa. Kata-kata yang diucapkan bahwa kuat, bisa ya, kita berani dan menyerahkan operasi ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi saudara, kita sebagai orang Kristen, sesungguhnya kita diberikan freedom, kita diberikan kebebasan untuk memilih, untuk menentukan. Dalam 1 Petrus 2 dikatakan bahwa kita semua, saudara dan saya, tidak terkecuali, dipanggil untuk meneladani Kristus, untuk mengikuti jejak Kristus yang terlebih dahulu menderita. Jadi bagaimana saudara dan saya? Apakah kita mau menjadi objek yang taat dan menjadikan Kristus sebagai subjek yang mengontrol seluruh kehidupan kita, seluruh kondisi kita? Karena Kristus Tuhanlah sepenuhnya yang berdaulat di tengah-tengah situasi apapun itu. Seperti Rasul Paulus, sepenuhnya menyadari dan dia mengalami Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidupnya, atas pelayanannya, atas jemaat yang dilayaninya. Paulus percaya, saudara, maka perubahan besar itu akan terjadi di mana ada perubahan di dalam hatinya. Hati yang takut, hati yang gelisah akan diubahkan menjadi damai sejahtera, menjadi sukacita. Jadi kita tidak ditentukan, saudara, oleh lingkungan kita, oleh diri kita. Kalau itu kita punya pegangan, maka sooner or later kita akan menjadi seorang yang helplessness, yang tidak berdaya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, orang Kristen yang takut bersuka cita, itu tidak berlaku bagi saudara dan saya yang punya iman kepada Kristus sebagai fondasi di dalam seluruh kehidupan kita. Dan sebagai penutup, kita semua, saudara dan saya, jangan takut. Jangan takut dengan lingkungan, jangan takut dengan situasi, kondisi jiwa, tubuh kita. Tetapi dengan percaya, dengan berpegang pada fondasi yang kokoh, fondasi yang sama, pernah menjadi sama dengan kita. Tidak kurang sedikit pun. Kita patut bersuka cita.
kita punya dan kita bisa bersukacita dan bisa berdamai dengan lingkungan kita, berdamai dengan diri kita, dengan apapun kondisi kita. Kiranya Kristus menjadi teladan bagi setiap kita, dan Tuhan sendiri yang menjadi sumber damai sejahtera itu berlimpah-limpah damainya di dalam setiap hati kita. Mari kita berdoa, saudara. Kita merenungkan terlebih dahulu berapa sering kita memilih, bahkan menjadikan diri kita sebagai subjek pengendali. Berapa sering kita memposisikan diri kita bahwa kita sanggup mengatasi keadaan. Kita sanggup mengatasi kondisi tubuh kita, kondisi diri kita, jiwa kita. Tetapi percayalah saudara, kalau terus kita terpaku dan digiring dalam situasi yang demikian, tidak mustahil roh dan jiwa kita, tubuh kita yang lemah, yang terhimpit, yang mudah jatuh, roh kita akan mengerang. Dan kita akan sulit melakukan perintah Paulus untuk bersukacita senantiasa. Mari Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan berita firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan yang singkat dan simpel rupanya sulit bagi kita yang berpegang menjadikan tubuh jiwa kita sebagai subjek. Tetapi akan menjadi mudah untuk dilakukan jika kita memposisikan diri kita sebagai objek dan meminta Tuhan menjadi subjek yang mengontrol, menjadi role model dalam seluruh sisi kehidupan kita. Dialah yang berdaulat, dialah yang mengendalikan seluruh sendi kehidupan kita. Dan tidak mustahil saudara dan saya pasti bisa bersukacita. Bapa di surga, firman Tuhan yang singkat ini, kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, yang akan terus berbicara dan menggerakkan untuk kami mempunyai hati damai sejahtera dari Kristus Yesus beserta dengan saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kami bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eliata, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama juga kita renungkan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita boleh mempraktekkan dan dimampukan oleh Tuhan selalu sukacita dalam keadaan apapun. Setelah kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti akan ditutup doa persekutuan pagi hari ini dengan Saudara Nicholas. Sebelum kita akan naikkan doa syafaat ini, kita akan pujikan waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk